ini ayat yang lain, ini ayat yang pada ketika itu mengajarkan Nabi, dan ini sesungguhnya juga adalah pelajaran kepada ummah Nabi bagaimana berinteraksi dengan mereka orang kafir ini, yang mereka ini berbeda keyakinannya dengan kita ini. Dan bukan hanya sekedar mereka kafir, tetapi mereka ini adalah orang-orang yang seperti kita contohkan tadi, kita ingatkan tadi, mereka adalah orang-orang yang memusuhi kita Islam, ya. Jadi bukan hanya sekedar berbeda keyakinan, berbeda ideologi dan agama, tapi mereka pada masa yang sama mereka mencoba untuk menghina Islam, ya, merendahkan Al-Qur'an dan sejenisnya. Nah, Allah katakan sini, wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina. Jadi apabila kamu melihat orang-orang yang memperolok-olokkan Al-Qur'an, jadi yang mengejek ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu barangkali berbeda antara merendahkan ayat-ayat Allah ataupun menghina kalam Allah dahulu dengan menghina kalam Allah pada hari ini. Jadi, dan alladzina yakhuduna fi ayatina ini tidak harus dipahami Al-Qur'an semata-mata. Jadi sesuatu yang menjadi keyakinan kita umat Islam. Artinya sesuatu yang ma'urifa minad-din bid-darurah, kalau boleh saya katakan. Ya. Jadi sesuatu yang kalau seseorang tidak mengerti tentang hal itu, dia tidak dimaafkan dalam Islam. Seperti misalnya tentang sembahyang, ya, rukun-rukun Islam yang besar. Nah, jadi sesuatu yang oleh Islam ini tidak dimaafkan kalau kita tidak punya pengetahuan misalnya secara umum tentang sembahyang, tentang puasa, zakat, haji dan sejenisnya. Nah, lalu kemudian ada orang mengejek tentang salat misalnya. Ya. Apalagi apakah? Mereka mengejek misalnya tentang syariat puasa misalnya dengan penuh sadar. Mengejek tentang syariat haji misalnya. Ini tidak jelas ini syariat haji ini kan. Keliling-keliling, lari Safa Marwah, lempar jamarat. Sangat simbolik, tidak jelas, tidak ketahuan maksudnya apa. Ya. Kurban misalnya, ya. Kenapa tidak kambing itu dipelihara saja, kenapa disembelih? Itu kan sangat tidak produktif. Macam-macam lah, kan? Tetapi ini semua disampaikan dengan nada sinis dan memang sengaja merendahkan bahagian daripada syariat Islam. Dan kita mungkin zaman-zaman dulu-dulu pernah kita sampaikan, ini diantara perbuatan-perbuatan atau perkara-perkara yang apabila dilakukan oleh seseorang itu bisa menggugurkan, ya, keislamannya. Kalau dia menyampaikan itu dengan sengaja, ya, dan dengan penuh ilmu. Bahwa yang disampaikan, yang dia hina tadi, yang dia rendahkan itu sebenarnya sesuatu yang seperti kita sebutkan tadi. Ini perkara-perkara besar di dalam Islam. Dan tidak ada siapa yang memperselisihkan perkara itu, ya, akan kewajibannya dan lain-lainnya. Jadi bahkan oleh para ulama mengatakan ma'urifa minad-din bid-darurah. Jadi orang yang tidak tahu tentang hal itu tidak dimaafkan. Jadi berbeda misalnya ada hal-hal yang kecil, yang detil-detil dalam Islam, yang banyak orang mungkin tidak tahu. Hanya orang-orang tertentu saja yang tahu. Nah, kalau ada di sana orang mengingkari perkara yang detil itu, nah itu hukumnya tidak sama dengan ketika orang misalnya dia tidak ngerti puele puasanya. Ah, tidak boleh itu. Ada orang puele sembahyangnya. Apa itu sembahyang? Apa itu puasa Ramadan? Ada orang tidak ngerti apa itu puasa Ramadan. Apakah dia ketika dia tidak tahu tentang puasa Ramadan, lalu apakah sama hukumnya dengan orang memang yang tidak tahu? Jadi di sana ada hadis Nabi mengatakan rufi'al qalam anis thalath. Ya, salah satunya dikatakan anis sabi hatta yablugh, ataupun wala begah anil majnun hatta yafiq, apa lagi? Anil naim hatta yastayqadh. Ya. Jadi orang yang tidur sampai dia terjaga, atau orang yang anak-anak tadi ini sampai dia balik, sampai dia paham. Begitu juga dengan orang gila sampai dia sembuh, ya. Tidur sampai terjaga, anak-anak, ya. Jadi kemudian ada hadis Nabi mengatakan di sana, innallaha tajawaza li an ummati
al-khata'a wa nisyan. Wa mastukru alaih. Jadi ada beberapa orang yang dimaafkan dalam Islam. Artinya dia tidak dihukum. Orang yang keliru, khata'. Ya? Kemudian orang yang lupa. Nah, termasuk juga orang yang jahlan yang jahil, dia tidak paham. Dia tidak mengerti. Nah, orang yang tidak mengerti ini dianggap masuk dalam kategori orang yang tidak memiliki ilmu. Dan dia dimaafkan. Tetapi kemaafan itu ada dalam hal-hal yang sifatnya detil. Yang itu memang berkemungkinan luput daripada kacamata ataupun daripada pemahaman ataupun pengetahuan masyarakat umum, ya, secara umum gitu. Jadi persoalan furu'iyat, ya, hal-hal yang kecil-kecil. Nah, tetapi kalau dalam hal-hal yang besar itu tidak dimaafkan. Kalau sekiranya ada sebahagian kita misalnya atau satu dua orang tidak paham, orang tidak mengerti kalau Jumat ini hukumnya wajib misalnya. Hanya ya, kok ada orang salat di masjid pada hari Jumat? Hanya enggak boleh ada yang bertanya seperti itu dalam Islam. Jadi ketika dia tidak tahu, ketidaktahuan dia itu tidak termaafkan. Kok ada haji? Kok kenapa di musim haji itu ramai-ramai orang ke Mekah? Kenapa mereka duduk-duduk di Arafah? Nah, pertanyaan itu tidak bisa ditolerir, dianggap oh dia tidak tahu. Nyahana, kecuali dia baru masuk Islam. Hanya baru masuk Islam itu ditolerir. Tapi kalau dia memang lahir dari seorang ibu yang muslimah, ya, ayah yang muslim, tinggal di negara Islam, berteman dengan orang Islam, muncul pula pertanyaan seperti itu. Tinggal di Indonesia dan sejenisnya, ya, di negara-negara Islam, maka itu tidak dimaafkan. Ya. Nah, jadi yang beberapa hal, dan itu zaman sudah pernah kita bahas dan pernah kita contohkan, ya, di antara amal-amal yang membatalkan keimanan seseorang. Nah, di sini Allah singgung kembali di sini. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum. Jadi apabila kamu melihat ada orang-orang yang berbicara memperolok-olok ayat-ayat kami. Nah, saya katakan ayat-ayat di sini tidak harus memperolok-olok Al-Qur'an, mengingkari kebenaran Al-Qur'an, ya. Menghina kitab suci Al-Qur'an, mungkin dengan cara menendangnya, ya, menghinalah, ya, mungkin mengotorinya dengan kotoran dan sejenisnya, membakarnya dengan penuh. Jadi membakar ini tidak selamanya dipandang tidak boleh. Tapi kalau membakar Al-Quran karena maksudnya ingin membumi hanguskan ayat Allah di muka bumi ini, nah ini yang membuat seorang ini dianggap ini telah menghina syariat ini. Ini yang menyebabkan seorang bisa menjadi Islamnya bisa menjadi gugur. Tapi kalau dibakar karena memang tujuannya adalah untuk memuliakan ayat Allah supaya tidak dipijak-pijak orang, nah itu tidak apa-apa. Nah, seperti Quran yang sudah tua misalnya, kan, yang sudah lama itu sudah lapuk, ya, yang mungkin sudah dimakan rayap sebahagiannya barangkali, daripada terjatuh mungkin ada sobekan Al-Quran, kan biasa itu, ya, Quran yang sudah lama itu ada sobekan-sobekannya, daripada dipijak-pijak, akhirnya kita kumpulin lalu kemudian kita bakar. Nah, itu boleh, ya. Tapi kalau yang kita maksudkan sini sengaja membakar dengan niat memang untuk memberanguskan ayat-ayat Allah. Nah, itu yang masuk dalam semua ini, ya, yakhuduna fi ayatina. Jadi orang-orang yang memang penanikan memperolok-olok ayat-ayat kami ini. Nah, termasuk juga dengan syariat-syariat yang besar tadi ini, yang tidak luput daripada pengetahuan masyarakat umum. Nah, tapi bukan berarti nanti dengan hal-hal yang kecil tadi itu boleh diperolok-olok. Nah, kalau sekiranya dia paham yang kecil ini juga bahagian pada agamanya, itu juga tidak boleh. Nah, ya, cuman yang kecil-kecil ini itu diberi toleransi kepada masyarakat umum, karena bisa jadi dia tidak tahu yang kecil-kecil ini. Nah, begitu, ya. Tapi bagi orang yang paham bahwa yang kecil ini juga bahagian pada syariat, itu tidak boleh. Nah, jadi kalau ketika seorang sudah sampai ilmunya, keyakinannya bahwa katakan tentang sesuatu lah, ya, bahwa ini perkara ini haram, gitu kan? Dia juga tidak boleh memperolok-olok itu. Nah, walaupun mungkin sebahagian yang lain mengatakan itu tidak haram, tapi ketika ilmunya meyakini itu haram, lalu kemudian setelah itu muncul sikap penghinaan daripada dirinya kepada apa yang diyakini tadi sebagai sesuatu yang haram, nah ini juga bisa menjadi masalah ini. Nah, jadi tidak selamanya kita katakan yang kecil itu tidak menggugurkan amalan ataupun keimanan seseorang. Nah, baik, di sini ada beberapa penjelasan, ya, berkaitan dengan ayat ini.
Saya kebetulan saya bawa punya Imam Al-Qurtubi ini. Saya lihat ada penjelasannya lebih panjang dibandingkan dengan tafsir yang biasa saya bawa itu. Nah, di sini yang pertama sekali disebutkan kalimat fa'arid anhum. Jadi wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina, apabila kamu melihat ada orang-orang yang berbicara dan dalam pembicaraannya itu mengolok-ngolok ayat kami. Ya. Nah, dikatakan kepada siapa ayat ini ditujukan? Nah, di sana selisih pendapat, namun kebanyakan mereka mengatakan meskipun di awalnya awal khitab ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita ini masuk dalam ajaran ini. Jadi sebagaimana nabi kita, jadi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama dengan orang-orang yang mengejek ayat-ayat Allah. Ya, ketika mereka duduk ramai-ramai lalu kemudian mereka menggunjing ayat Allah, merendahkan ayat Allah. Nah, maka begitu juga dengan kita ini juga tidak dibolehkan bersama dengan orang-orang yang menggunjing ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kalau dulu di zaman Nabi itu mungkin lebih mudah begitu ya, memisahkan karena mereka ini musyrik. Tapi sekarang ini konteks kita sangat berbeda dengan dulu. Orang yang seperti ini, kalau dulu mungkin kita dapati di orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Nah, tapi pada hari ini yang begini-begini ini, itu tidak jarang kita dapati justru dari kalangan kita umat Islam itu sendiri. Nah, jadi ini yang sangat kita khawatirkan para hadirin yang berbahagia. Nah, apalagi nanti orang yang begini-begini ini, jadi mereka berlindung dengan apa namanya, dengan kaum cendekiawan gitu ya, intelektual. Nah, jadi mereka berlindung dari simbol-simbol ini. Jadi kebebasan berpikir ya, kebebasan berpendapat. Jadi hak mengutarakan pendapat di muka umum dan seterusnya lah. Nah, sehingga karena kemudian ini kan diskusi ilmiah gitu kan. Ini forum akademik. Nah, tapi kadang-kadang dalam forum-forum yang seperti itu kita tidak jarang mendapati orang-orang itu bukan sekedar apa namanya, ya, tapi memang betul-betul dia merendahkan begitu. Nah, dia merendahkan, ya. Jadi kalau sekedar memang betul-betul dia teliti dengan tidak ada niat merendahkan, walaupun terkesan mungkin bagi sebagian orang merendahkan, saya kira itu lain. Tapi ini memang niatnya memang melecehkan. Jadi niatnya memang menghina, ya, menghina syariat Islam. Dan ayat di sini tidak harus dipahami ayat Al-Quran, tapi juga nanti termasuk dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga masuk dalam kategori menghina ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita ketahui bersama bahwa hadis Nabi ini juga bahagian daripada wahyu yang Allah wahyukan kepada nabinya. Nah, cuman bedanya kalau ini ya lafaz dan maknanya semuanya utuh daripada Allah Subhanahu wa taala, kalau di sana maknanya dari Allah, sementara lafaznya atau redaksinya itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang jelas dua-duanya itulah wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi. Jadi makanya tidak boleh seseorang hanya menerima Al-Qur'an tapi dia mengingkari hadis. Jadi dua-dua harus diterima. Jadi tidak boleh orang hanya mensakrakan Al-Qur'an tapi kemudian dia memandang remeh-temeh kepada hadis Nabi. Jadi dengan mengatakan bahwa hadis ini kan perkataan manusia begitu kan. Jadi apa namanya? Silsilah jadi kalau dalam istilah hadis sanad dikatakan ya. Jadi jalur periwayatannya ini kan penuh dengan berbagai macam kecurigaan terhadap orang-orang yang penanikan yang membawakan hadis tersebut, yang meriwayatkan dari masa Rasulullah sampai kepada kita pada hari ini. Nah, jadi lalu kemudian mereka mengatakan yang harus kita terima hanya Al-Quran, sementara hadis itu boleh kita terima, boleh tidak, karena memang dianggap bermasalah dari segi periwayatan dari masa Nabi kepada masa kita. Atau paling kalau mereka terima hadis itu kalau yang sampai kepada derajat mutawatir misalnya. Kalau hadis ahad mereka akan tolak. Ada macam-macam lah ya alasan. Nah, saya kira ini perlu diwaspadai yang begini-begini ya, karena pemikiran-pemikiran seperti ini sangat lazim ya,
terutama di Indonesia dan terutama di beberapa tahun terakhir ini. Jadi bahkan sudah menjadi satu hal yang biasa begitu. Ya, ketika orang-orang kemudian bukan hanya sekedar mengkritik sanad hadis, tapi juga nanti mengkritik matan hadis, dan bukan hanya sekedar kritik yang sifatnya ilmiah, tapi juga kadang-kadang mentertawakan. Ya, mentertawakan matan hadis. Nah, walaupun memang pada mulanya mungkin yang mentertawakan itu, dan bahkan kita katakan yang mengkritik ini mungkin mereka orang di luar Islam. Nah, tapi karena orang yang mengkritik di luar Islam ini, mereka berbaur dengan orang Islam, atau orang Islam ini berbaur dengan orang ini, akhirnya penyakit mengkritik dengan nada menghina, dengan nada meremehkan itu terbawa secara tidak sadar kepada orang-orang Islam yang bergemul ataupun bergaul dengan mereka orang non-Islam. Akhirnya kita pun mengatakan, ya juga ya begitu kan. Lucu hadis ini begitu. Ya, aneh hadisnya. Lucu, kan? Lucu Nabi Muhammad begini. Lucu itu kan. Nah, jadi ada hal-hal memang bagi mereka aneh gitu, lucu. Nah, jadi kalau sudah seperti itu kan sifatnya sudah menghina. Walaupun pada mulanya tadi ini lucu ini mungkin terucap dari lisan orang kafir. Tapi tanpa sadar kita yang berkawan dengan dia ini, makanya nanti ini dijelaskan. Nah, bagaimana hukumnya berteman dengan mereka orang yang kafir seperti ini. Saya kira cukup dulu sampai di sini. Insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang kita akan sampaikan beberapa penjelasan terkait dengan ayat ini. Karena waktu Isya telah tiba. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.